mama masuk. Kalau biar dan kasih Bu. udahlah, kalian keluarlah, nggak ada itu semua. Itu nggak ada semua, ulang lah ya, tolonglah, nggak ada itu semua ya Pak ya. Nah izin saya Pak ya. Udahlah, nggak apa-apa, biar aja lah dia buat kayak gitu sama saya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah salatu wassalamu ala Rasulillah alladzi la nabiyya ba'da amma ba'. Syukur alhamdulillah, puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana masih memberikan kita segala nikmat barokah, nikmat kesehatan dan seluruh nikmat yang luar biasa. Tak lupa salawat berikan salam kita hadiahkan kepada junjungan baginda Nabi Agung Nabi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi. Insyaallah dengan kita perbanyak bersolawat, dengan kita perbanyak berzikir, dengan kita perbanyak membaca hadis-hadis, kelak kita semua mendapatkan syafaat. Amin Allahumma amin. Salam hormat, salam sayang, salam santun, salam seduluran, salam bahagia untuk para sahabat-sahabat, para subscriber, para lovers, para pecinta Geomania, para pecinta Masri Official, dan para pecinta guru-guru spiritual yang ada di Nusantara ini. Mudah-mudahan sahabat-sahabatku semua, saudaraku semuanya selalu dalam lindungannya Allah Ta'ala, dipanjangkan umur, disehatkan selalu ya, insya Allah mudah-mudahan dengan kesehatan yang Allah berikan kepada kita, kita menjadi lebih taat lagi beribadah kepada Allah Ta'ala, lebih lagi cinta kepada Rasulullah, yang pastinya apa? Menegakkan agama Allah dengan cara berdakwah. Di berdakwah ini sahabat, nggak mesti kita itu ceramah nih, jadi dakwah itu banyak versinya. Yang penting kita tuh menyampaikan kebaikan, itu dari disebut dakwah gitu. Dengan kita nyuruh, misalkan ada adik atau saudara teman nih, yuk sholat yuk gitu, itu udah disebut dakwah. Intinya dakwah itu menyampaikan hal yang baik, yang sesuai dengan anjuran Rasulullah, sesuai sunnah dan hadis. Ini jangan lari dari ajarannya Rasulullah sahabat. Jadi itu, jadi kita harus banyak berdakwah. Jadi supaya apa? Hidup kita di dunia ini nggak sia-sia. Jadi bukan hanya dunia aja yang kita kejar, tapi akhirat. Karena sudah jelas, akhir itu menanti dan sudah pasti. Setiap yang bernyawa pasti akan kembali kepada yang mencipta, sahabat. Jadi ini sahabat-sahabat ya. Ini saya di sini diundang sama Mas Teguh ya. Mas Teguh. Jadi Mas Teguh ini sahabat, beliau ini kemarin pasien saya. Jadi ini ada laporan, ini nggak ngerti, pokoknya saya diundang. Untuk sementara ini memang tim Geo tuh nggak bisa karena saya diutus sama Gus Idris untuk turun sendiri, sahabat. Makanya kita dengar laporan dari Mas ini. Mas Teguh, gimana itu laporannya? Gini Mas Ri, kita gimana bilangnya? Ada anak yang sama orang tuanya terlalu kelewatan lah, kita bilang gitu kan. Kelewatan tadi, orang tuanya disuruh ngemis, disuruh, pokoknya dia bandel kan lah Mas Ri. Jadi gimana orang tuanya? Disuruh sampai suruh ngemis gitu. Mama kandungnya disuruh ngemis gitu kan. Dia ngomongnya pun nggak sepantasnya sama orang tuanya. Tadi anak itu usianya berapa? Sekitaran 18 atau mau jalan 19 gitulah. Sekitaran gitulah. Sehat kondisi badannya. Sehat sekali untuk kondisinya. Sehat sekali. Masih muda kali anaknya. Cuman itulah tadi, minta duit memaksa, semua maksa. Harus dituruti. Nanti kok memang nggak dituruti, ada main fisik. Ya termasuk gitu. Nanti bisa jadi mamanya didorongnya depan orang rame. Disorong gitu. Kok memang nggak dikasih. Itu disorong tuh kalau misalkan bahasa kita tuh nggak cukup setoran gitu ya. Bisa jadi kayak gitu. Nanti kan mamanya udah disuruh ngemis gitu kan. Udah disuruh ngemis, ya udah anaknya nanti nunggu aja dia. Nunggu duit dari mamanya tadi. Ya. Jadi kalau misalkan mamanya tadi nggak memenuhi target, misalkan per hari dia tuh sedikit ngemisnya tadi, anak itu, mamanya itu ditendang, dimarah-marahi lah pokoknya. Astagfirullah. Jadi gini sahabat nih, saya ini benar-benar kejadian nih, ceritanya ini nyata banget nih, insyaallah. Saya terkejut nih sahabat dengar cerita seperti ini. Jadi ada ini sahabat nih, jadi saya ingat ada guru saya berdakwah. Jadi ada kisah di zaman Rasulullah itu, ada yang namanya Alqamah. Jadi beliau itu seorang yang ahli ibadah sahabat, taat ibadah, sholat 5 waktu, sunnahnya itu nggak pernah tinggal, mulai dari sedekah itu nggak pernah dia itu tinggal. Pokoknya hal kebaikan itu selalu dikerjakan dalam hal segi ibadah.
luar biasa, Masya Allah, taatnya dia kepada Allah Ta'ala. Tapi waktu sakaratul maut, dia itu nggak bisa mengucapkan lafaz la ilaha illallah. Jadi sahabat menemui Rasulullah. Nah, jadi setelah diselidiki sama Rasulullah, sahabat nih, bahasa kita lah nih ya. Jadi Alqamah itu pernah menyakiti ibunya, sampai ibunya itu sakit hati, sahabat. Jadi nggak ridho ibunya tadi gitu. Lalu itulah penyebab si anak tadi, walaupun dia taat kepada Allah, tidak pernah meninggalkan sholat ibadahnya, tidak bisa mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Karena apa? Orang tua kandungnya, mama kandungnya ini disakiti, sahabat, karena ucapannya dia. Dia berakhir tidak bisa mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Lalu Rasulullah, singkat cerita, menemui ibunya, ibu kandungnya tadi, ibu kandung dari Alqamah tadi. Jadi ibu kandung itu nggak mau mengampuni dosanya gitu. Jadi karena melihat kondisi anaknya tadi, barat dibilang, karena udah sakaratul maut, sahabat, udah di penghujung nih, jadi ibarat nyawa itu ibarat udah di tenggorokan, nggak bisa mengucapkan la ilaha illallah itu, bahkan mati itu ibarat gantung gitu. Jadi Rasulullah bilang gini aja, wahai ibu, jika engkau tidak mau memaafkan anakmu, daripada anakmu ini kasihan gitu, sakit gini, kondisi seperti ini gitu kan, gantung nih gitu, kalau bahasa kita gantung lah gitu ya. Gimana kalau misalkan saya bakar aja anak ibu supaya meninggal gitu. Jadi biar dibakar di hadapan ibu, jadi ibu menyaksikan. Itulah di kecintaan seorang ibu tadi. Walaupun si anak tadi selalu menyakiti ibunya, Alqamah tadi, tapi ibu tadi tuh langsung terkatuk, ya Rasulullah, jangan dibakar. Aku maafkan anakku. Lalu anak tadi bisa mengucapkan la ilaha illallah. Itu tadi, sahabat. Ridhonya Allah, ridhonya orang tua. Ridho walidain. Ridhonya Allah, ridhonya orang tua, sahabat. Jadi jangan sampai kita tuh menyakiti. Dari bahasa itu kita jaga sama orang tua nih. Apalagi tadi nih ibunya tuh disuruh ngemis ya, suruh ngemis. Gitu pun orang tuanya bolak-balik kita bilangin, tetap anaknya juga yang dibelanya. Lalu warga di sini apa nggak ada yang tahu masalah itu? Tahu semua, Mas. Tahu. Tapi warga kenapa nggak ada yang menegur anaknya langsung? Jadi jelas itu kan salah. Kita tegur pun anaknya, tetap orang tuanya belain anaknya juga. Oh, berarti mamanya itu udah tahu dijolimi, tapi bela anaknya tadi. Bela anaknya. Iya. Tapi itu bener, Mas ya, bukan? Benar. Bahkan warga satu warga semua pada melihatnya langsung. Udah pernah. Iya. Itu rumahnya jauh enggak? Enggak, ini depan sini. Udah ke sini ya. Oke. Jadi sahabat, gini aja. Kita sholawatan dulu karena kan konten saya ini kan untuk memotivasi supaya sahabat lebih cinta lagi dengan sholawat. Jadi kita sholawatan dulu, sahabat-sahabat, sebelum kita menuju ke lokasi. Bu siapa tadi namanya? Aminah. Bu Aminah. Bu Aminah. Nama anaknya? Nama anaknya Rangga. Rangga. Oke. Jadi sahabat, kita sholawatan dulu. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Lau kana bainana al-habib ladana al-qasi wal-qarib min taibatin qabla al-maghib taliban kurbal habib. Lau kana bainana al-habib لدنا القاسي والقريب من طيبة قبل المغيب طالبا قرب الحبيب بقربه نفس تطيب وتدعو الله فيجيب أنوار طه لا تغيب بلغنا لقاه يا مجيب يا حبيبي يا محمد يا طبيبي يا ممجد أنت ذو الفضل مؤيد جل من صلى عليه يا حبيبي يا محمد يا طبيبي يا ممجد أنت ذو الفضل مؤيد جل من صلى عليه صلوا على النبي محمد. Jadi sahabat, Mas, kita langsung aja deh. Langsung aja ke rumahnya. Mas Teguh ya? Iya. Nggak jauh kan, Mas ya? Nggak jauh. Nah, kita kameramen. Langsung. Nggak ini. Kamu dari Allah.
Berarti memang itu kejadian itu warga udah pada tahu semua. Tahu semua. Kejadian itu. Gitu. Kasian lah nengok orang tua mas. Tapi yang buat susah tadi ya, kenapa mamanya itu udah jelas dijolimi gitu. Iya masih membela aja mas. Masih udah jelas dizolimi. Ya. Itulah dia sahabat. Cintanya orang tua tuh sahabat ya. Memang gak ada batasnya. Maka udah jelas ridho Allah wa ridho walidayhi. Ridhonya Allah, ridhonya orang tua. Dari kisah Alqamah tadi, sahabat Nabi itu. Dia tuh Alqamah tadi itu orang yang taat kepada Allah nih, nggak pernah meninggalkan semua ibadah gitu. Tapi nggak bisa mengucapkan kalimat la ilaha illallah ketika akhir hayat. Kenapa? Karena ada seorang ibu yang disakiti, gitu sahabat. Itu makanya kita sebaik apapun kita, tetap kita menjaga orang tua kita. Apalagi laki-laki, walaupun dia sudah menikah, walaupun beliau itu sudah punya anak, ya laki-laki nih, kalau kita udah berumur 40-an, tetap kita tuh taat kepada orang tua. Kok istri itu nomor 2, beda sama wanita. Ketika sudah menikah, terputus nih, jadi lebih ke suaminya sendiri gitu sahabat. Mana namanya? Ini rumahnya mas. Ini rumahnya. Langsung kita panggil aja. Ya, gitu. Bismillah. Assalamualaikum. Ada apa kamera-kamera nih? Tunggu bang Angga. Aku undang orang ini. Undang cemana? Daripada apa, kita ngobrol dalam aja bagusan biar. Oke, silakan masuk. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum. Ini ada apa kamera-kamera? Enggak ada, abang ini. Tunggu bang Angga. Ini apa namanya? Saya duduk di mana? Di atas Apa saya? di bawah kita tuh? Di gimana mas? Terserah abangnya aja lah, nggak apa-apa. Ini yang suka ada bang ya? Iya. Tidak ada ngerok. Oh, bismillah. Bang siapa namanya nih bang? Bang Rangga. Rangga. Oh, tato paten ya. Ya. Inilah mas, anaknya mas yang saya ceritakan tadi. Jadi gini bang Rangga. Tadi ini kan saya diundang sama Bang Teguh ini kan gitu. Jadi beliau ini bilang, bahkan bukan beliau ini aja. Itu laporan gimana tadi bang? Coba Bang Teguh jelaskan aja. Gini, kami selaku warga sini merasa resah nengok kelakuan Rangga kayak gitu sama orang tua. Itu tidak ada, itu fitnah semua. Kok fitnah? Kami nengoknya nyata loh. Itu fitnah semua. Kami yang nyaksikannya langsung. Tidak ada, itu fitnah semua. Warga semua nengok loh. Gak ada, itu Kelakuan fitnah. Rangga kayak gitu sama orang tua. Fitnah-fitnah aja ya. Jadi gini bang, itu alam ya. Cuman ini sekarang kan memang sengaja saya kemari. Saya mau membuktikan, mau mastiin lagi. Jadi banyak warga di sini udah, maksudnya informasi udah jelas-jelas nyata disampaikan kepada saya. Nggak mungkin kok misalkan ini hoax, nggak mungkin mereka ini mau melaporkan ke tim saya kan gitu. Tidak mungkin. Tunggu dulu bang, kan gitu. Abang ini belum dijelaskan kayaknya seakan-akan udah tahu nih gitu kan. Nah, jadi katanya abang ini memaksa mama kandung abang untuk ngemis. Tidak. Tidak ada mama saya menyuruh ngemis. Loh, katanya cuman Kami informasi nengok langsung loh. Enggak. Tidak ada. berarti katanya di sini abang nyuruh Mas Rangga ini nyuruh mamanya Mas Rangga untuk ngemis. Rangga itu udah Tidak pernah ada, ajar kali. itu semua bohong. Coba jelaskan. Itu bohong semuanya. Tidak. Tapi satu kampung loh yang ngomong. Tidak mungkin. Kami nengoknya langsung loh. Nah, bagusan bapak pergi aja lah, bagusan sendiri masing-masing aja. Iya, bukan ini maaf ya kan ya. Kalau misalkan saya di sini mengganggu waktu istirahat jenengan ya saya minta maaf ya, Sakuroni gitu kan. Tapi gini, ini memang bener ini laporan ini satu kampung bilang bahwasanya jenengan ini itu nyuruh mama jenengan ini untuk ngemis. Bahkan mas ini kalau misalkan mamanya itu nggak ngasih uang banyak, nggak membeli target, mas tuh menendang katanya, melakukan kekerasan. Tidak mungkin. Udah bagusan bapak keluar saja. Loh, kok tiba-tiba langsung nyuruh keluar? Kami sih Jangan datang gitu baik-baik. Diusir kita. Kita kan mau klarifikasi juga. Karena kami selaku warga-warga sini juga kasihan dengan orang tuanya digitukan sama anaknya sendiri.
Ya. Gini aja, Mas, udah Mas ini emosi, Mas tenang aja gitu dulu. Rangga ini kelewatan kali udah. Udah bagusan bapak ini keluar saja lah. Keluar saja dah. Bikin saya pening saja. Ya, Rangga jangan sembarangan ngusir-ngusir orang juga kayak gitulah. Ditengok-tengok juga lah, kan kami kasihan loh nengok orang tuanya kayak gitu kan. Kau tuh udah terlalu durhaka sama mamamu. Kelewatan kali kau jadi anak. Orang tuamu kau suruh ngemis, nggak dapat target kau sepai. Baik, itu gimana, Mas? Itu jelas-jelas laporannya dari Mas Teguh ini loh. Udah jelas-jelas satu kampung itu mengetahui informasinya. Iya. Siap, satu kampung ini tidak ada yang suka sama saya. Dan saya pun Jadi Mas itu bilang makanya satu kampung ini gak suka sama Mas. tidak ada yang tidak suka. Nggak ada yang suka sama Mas gitu ya. Berarti Mas itu memvonis ini fitnah. Ya, difitnah saya. Cuma aneh, Mas. Mas Teguh. Nggak ada pindah ini mas. Kami nyata memang nengok semua. Bukan cuma saya yang menyaksikan. Satu kampung ini tidak ada yang suka sama saya, Pak. Karena kelakuan kok kayak gitu. Iya, warga mana sih yang bisa suka kalau jelas-jelas Mas ini melakukan kesalahan? Mama kandung sendiri loh. Disuruh Tidak ada, itu fitnah. Berarti Mas bilang kalau misalkan kalau semua ini tuh fitnah. Iya. Itu fitnah semua itu. Tidak ada yang suka satu kampung ini. Sekarang gini, ya. Daripada saya juga sebenarnya gini Mas, kalau nggak karena diundang sama warga sini, saya juga nggak mungkin mau datang kemari kan gitu. Ya untuk apa sih saya datang kemari kalau misalnya nggak diundang? Gitu. Tapi jelasnya sekarang ini diundang. Ini semua satu kampung, tapi Mas tetap melakukan pembelaan diri bahwa saya ini semua fitnah, warga satu kampung tuh nggak suka sama jenengan. Tapi gini aja, sekarang mama Mas ada di mana? Mama ini di luar. Luar mana? Luar sana. Biar saya panggil. Lah, Biar kami yang cari aja bang. Oke. jadi kalau kita tunggu aja. Tunggu aja pulang. Gini, kalau tadi laporan dari warga, Mas katanya mamanya itu kalau misalkan pulang ngemis ya, Mas bilang ya warga sini bilang katanya sekitar jam 11 lewat malam gitu ya, malam lah. Secara gitulah. Kita tunggu aja nanti ya. Sekitar 15 atau 10 menit lagi bang mungkin pulang dia. Biasanya jam segitu dia. Jam segitu ya, kenapa lewat Pernah ya? lewat jam 11 dia pulang. Tapi intinya jenengan sudah bisa berani memastikan, tapi tanggung jawab ya. Iya. Laki-laki itu dipegang tuh omongannya. Siap. Ya. Jadi Mas berani memvonis itu semua fitnah. Tapi ingat Mas ya, ada sebuah kisah nih. Ini saya menjelaskan sedikit. Ini di zaman Rasulullah kejadiannya, namanya Alqamah. Jadi beliau ini orang yang taat kepada agama Allah. Ibadah semua dikerjakan dari mulai yang sunnah, yang fardu. Soal 5 waktu itu nggak pernah tinggal. Tapi di akhir hayat, beliau tuh nggak bisa mengucapkan la ilaha illallah waktu meninggal. Karena apa? Cuman karena itu, dia tuh menyakiti hati mama kandungnya. Menyakiti doang dari omongannya kata-kata doang. Kalau memang ini terjadi, kalau Mas ini nanti bener-bener nyuruh Mas ngemis, naudzubillah min dzalik. Siap nanggung resiko ya? Siap. Oke. Yang penting jangan main-main sama ilmu Allah ya. Ingat, azab Allah sangatlah pedih. Ya, kita tuh berlomba-lomba supaya mati itu dalam keadaan husnul khotimah, bukan su'ul khotimah. Dalam keadaan baik. Yang jelas-jelas taat ibadah aja gara-gara menyakiti mama kandungnya, nggak bisa nih mengucapkan kalimat la ilaha illallah waktu meninggal. Padahal umat muslim itu berlomba-lomba untuk mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Kenapa kita tuh beribadah? Karena supaya bisa lancar mengucapkan la ilaha illallah ketika sakaratul maut. Ini kita tunggu ya. Siap. Jadi intinya Mas memvonis bahwasannya omongan warga itu fitnah, benar? Fitnah. Jadi intinya semua fitnah. Fitnah. Warga kamu satu kampung nggak suka sama Mas? Tidak ada yang suka sama saya. Satu kampung ya. Satu kampung. Ada apa ini? Ini mamanya mas. Ada apa nak? Ada apa pak? Anjir. Ada pak? Duduk aja dulu biar enak ngobrol kita. Ada apa enggak? Apa yang kau buat kejahatan enggak kan enggak? Kita difitnah, Bunda. Kenapa rupanya ada apa? Difitnah, Ibunda Nggak ada itu pak. Ini Bu, ini maaf ya. Ibu terlalu membela mana? Nggak ada, anak saya bagus kok. Bagus dari mana lo bu? Kami lah yang nengoknya semua warga sini bu. Ya jangan gitulah, kalau udah memang nggak suka kalian janganlah terus menuduh anak saya. Saya Ibu jam segini pulang dari mana? bantuin orang jualan pasar kaget.
Ibu bantu orang pasar kaget loh nak. Anak saya nggak pernah nyuruh saya ngemis, nggak pernah loh nak. Kami yang nengok semua loh Bu. Ibu jangan nutupi lah Bu. Jangan terlalu bela sama anaknya. Cuman kayak memang gitu. enggak Semua loh nak. fitnah. Anak saya baik, nggak pernah nyuruh saya. Terlalu kelewatan dia buat ibu loh. Jangan gitu kalian. Kalau kalian memang nggak suka, ya udah jangan dibilang saya ngemis. Saya nggak ada ngemis loh. Saya nggak pernah ngemis loh. Dia baik loh. Kadang ngasih saya duit juga kok. Cemana kami mau suka sama dia? Kami semua yang nengok kelakuannya kayak gitu sama orang Kayak tuanya. mana kelakuan dia? Apa dia udah buat sama kalian? Coba aku ibu. Lo kok sama kami dia memang gak pernah buat kelakuan yang apa-apa, tapi sama orang tua sendiri itu udah luar biasa loh Bu. Nggak ada, dia nggak ada macam-macam sama saya, nggak ada. Saya kerja. Kayak gini Ibu bilang pulang kerja dari warung jualan, Ibu disuruhnya ngemisnya kan? Enggak, saya jualan loh nak. Saya bantuin orang di pasar kaget. Jam 11 saya pulang. Namanya udah malam, saya pun takut juga dia sendirian di rumah. Jadi kayak mana saya mau Kami memperjelaskan udah sama lama loh Bu kalian. mantau kelakuan si Rangga, Maksudnya? kelakuan Rangga sama Ibu lah. Ya. Udah baik-baik lama kami aja pantau kok kayak gitu. dia, baik-baik aja. Nggak ada dia macam-macam, nggak ada nyuruh saya ngemis, nggak ada. Saya Ibu ini kalau udah kerja. dijolimi Ibu masih juga bela anak Bu ya. Ya ampun ibu, cuman mau bilang memang itulah memang si Rangga ini nggak ada dia suruh saya gini macam-macam nggak ada loh nak. Itu kalian dengar mama saya. Mama Nggak saya ada. nggak ada ngemis. Kau nggak usah kayak gitu Rangga. Ini kok aku buktikan dalam goni dia ini apa? Biarkan Hah? aja dia mau. Ini biar kami buktikan dalam goninya ini ya. Udah, Nggak ada tai-tainya semua kalian nih. Iya, nggak Ini usah. nggak ada mangkok untuk ngemis. Pokoknya kayak gitu kalian Nggak mau ada. anak Kau siap saya. terima resikonya ya. Ya, Ini semua Jangan gitu Mas Ri ini yang ya, nyaksikan Mas Ri ya. anak saya kayak gitu. Ini kita langsung kita tengok aja Mas Ri ya. Itu enak juga nih kan didengar warga ribut-ribut. Tapi sebenarnya mohon maaf Ibu ya. Iya, Pak, iya. Karena ini nama saya Ri ya. Jadi mereka ini sengaja warga sini undang saya. Iya Pak. Bahkan warga satu kampung ini sudah bilang kalau misalkan ibu ini tuh dijolimin sama anak kandung ibu sendiri. Nggak ada itu Pak, nggak ada. Namanya orang ini apa maksudnya Maranggani saya pun nggak tahu. Yang penting saya tidak ada mengemis loh Pak. Saya bantuin jualan di pasar kaget. Jam ginilah saya pulang Pak. Mas Ri lihat sendiri kan. Kayak manapun kita bilang, tetap orang tua tuh bela ke anak. Ya bukannya gini Bu, ini mohon maaf. Jadi warga di sini bilang katanya mereka ini sudah sering bilang karena warga ini kan ya gimana juga ngelihat mama seorang tua dipasang ngemis kan gitu. Mereka sering berombrol datang kemari tapi ibu selalu membela. Sekarang mohon maaf gini Bu. Jadi ibu katanya kan pulang dari warung. Iya Pak. Kan itu. Boleh nggak saya ngelihat isi di goni itu? Ini mohon maaf sebelumnya. Boleh nggak saya lihat? Ya silakan Pak. Orang memang saya nggak ada apa-apa kok. Memang Inggo ini memang sering saya bawa. Kadang pada Nggak ada itu Mas Ri. yang lebih-lebih saya bawa pulang. Ini udah lain dari yang kita lihat. Nggak ada itu jualan. Ini baru pulang ngemis ya disuruh anaknya ini si Rangga ini. tidak ada itu semua. Iya. Kalau kamu nggak Coba ini percaya ya kita udah. periksa ya untuk membuktikannya ya. Periksa. Mukanya ketakutan, Mas kok ketakutan? Kok Mukanya kayak ketakutan ini? kayak slow aja, santai, nggak usah dia takutin. Boleh sini saya lihat. Tuh apalah Pak diperiksa Pak. Udahlah Bapak nggak percaya sama saya sebagai orang tua kok Pak. Iya, gini loh Bu. Ibu juga jangan bela ke anak terus lah Bu. Kalau memang benar ini fitnah, ya nggak mungkin satu kampung Bu yang tahu informasi kan itu. Kalau misalkan memang ibu ini benar kejadiannya, ibu itu dijolimi sama ibu, ingat Bu. Enggak Kalau ada. ibu membela dia untuk di dunia aja itu untuk apa? Ibu, kalau memang anak ibu ini melakukan hal seperti itu Bu. Karena kalau anak durhaka Bu, itu naudzubillah Bu aja sama Allah Bu. Iya tapi anak saya nggak pernah nyuruh saya loh Pak. Saya kerja loh di pasar kaget loh Pak. Kayak mana ini? Kami semua udah menyaksikannya loh Bu, warga sini. Kamu pun kok ikut campur ya dari keluarga saya kami. Kenapa sih? Apa kali sama anak saya ini kamu? Loh, seharusnya ibu di sini bersyukur lah Bu lah. Loh kok bersyukur apa? Kami ini membela ibu loh. Kalau saya nggak ngemis kok. Anak saya baik-baik kok nyuruh saya. Ini dia pun kerja ngasih saya duit. Saya kan cuma iseng-iseng aja saya kerja sampai malam gini pulang. Gini aja Bu, saya lihat aja. Ini saya minta tolong lihat aja. Kalau misalnya saya sudah ngeliat isi tasnya, kalau misalnya dagang kan pasti ini siapa yang minum kan gitu ya. Ya saya boleh ngeliat nggak? Ya udah nah, silakan tengok. Izin Bu ya, Bismillah. Izin Bu ya. Ya.
Jadi ini kalau misalnya biasa orang ngamis itu kan biasa menggunakan mas mangkok ya. atau Bu ini sering apa ya? atau apa gitulah. Kayak mangkok ya biasanya. Itu kan ada uangnya lah. Bongkar aja semua mas. Izin ibu ya. Nah, apa dah? Astagfirullah. Itu plastik kalau untuk lebih-lebih sayuran loh Pak. Allahu Akbar. Itu mangkok untuk mana tahu lauknya ini loh Pak. Ngapain lah pula mangkok dibawa pulang lagi bu? Loh namanya. Itulah mangkok yang selalu kami lihat kok untuk ibu ngemis di jalan. Bu, kalau emang ibu bener, ibu tuh ngomong nggak apa-apa bu. Ya memang nggak ada loh Pak, kayak mana? Nggak ada nih Mas Teguh. Bu, itulah mangkok yang hari-hari kami tengok untuk ibu ngemis sama disuruh Rangga tadi. Itu tidak ada loh nak, tidak ada loh. Itu mangkok kalau lebih sayur saya bawa. Masih juga ibu tutupi anak ibu tadi ya, yang durhaka tadi ya. Namanya memang betul, cuman mau kita bilang coba. Memang itu kenyataan. Jadi kayak mana mau ibu bilang coba? Ya ibu memang jualan pasar kaget, bantuin orang jualan, bukan ibu jualan ya. Ibu bantui. Ini sekampung kita semua udah pada ngeliat loh bu, kelakuan Rangga sama ibu kayak apa. Jadi cuman mau ibu bilang Pak Ustadz? Udahlah kalian semua pergi aja lah kalian. Iya. Jangan gitu lah Rangga dulu. Pergi aja kalian semua. Hai Mas. Kalian pergi semua. Pergi. Kok? Cuman Cuman Mas Teguh. Ya Mas Teguh Udah cuman. pergi aja kalian. Udah nak. Nggak usah. Udahlah Pak, kalau memang kayak gitu Udah Pak. mama masuk aja, mama masuk. Udah loh. Biar aja. Jangan kasar gitu. Mama masuk aja mama. Ya Eh, Allah. Bu. Udahlah, kalian keluarlah. Nggak ada itu Keluar kalian, semua. keluar kalian. Itu nggak ada semua loh nak. kasar kali kan sama orang tua kayak gitu. Udahlah, dia baik. Karena dia pala nengok Tunggu lah kalian. Rangga, kau. Karena dia pala nengok kalian nggak mau pulang. Udah kalian keluar Udah. aja. Kita mama masuk aja, mama masuk. Tolonglah. Masuk. Tolonglah nak. Tolonglah nak, udahlah, pelan pulang lah, udah pulang lah ya, pulang lah ya, tolonglah, nggak ada itu semua ya Pak ya, nah, izin saya Pak ya, Ibu dikasari gitu loh. Ibu. udahlah nggak apa-apa, biar aja lah dia buat kayak Udah gitu kalian sama keluar aja, saya, keluar. Ya udah mas, kita pulang aja yuk. udah ya, Tapi kau tengok Rangga nanti ya. udah keluar aja ya, tolong ibu ya, mohon ibu ya Pak, tolong ibu ya Pak ya, hargain ibu ya Pak ya. Iya Bu. Ya Bu, nanti kalau misalnya ada apa-apa insya Allah kami kemarin. Ya, Pak. Jadi Mas jelas Mas. Jelas ya mas kan. Kasar kelakuan kasar kayak gitu. Tapi orang tuanya itu masih juga nutupi kan mas kan. Iya Mas Nuti. Jadi gini sahabat ya. Ini saya juga jadi bingung nih sahabat. Jelas mama tadi itu dijolimi gitu sama anaknya, tapi tetap masih aja tuh dibela gitu anak tadi. Nauzubillah min dzalik. Gini sahabat. Dan kami ini video kita tutup dulu. Intinya ambil sisi positifnya sahabat. Hal yang seperti jangan ditiru, tidak baik. Saya akhiri, saya Al-Fakir Masri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam untuk salawati, tinggalkan maksiat ya dari salat karo sedekah.